شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para hadirin jamaah salat Asyar di Masjid Syafi'i yang saya muliakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga dan tidak terhitung kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan Allah yang hari ini kita rasakan adalah kita bisa melaksanakan salat asar secara berjamaah, bisa melaksanakan ibadah puasa, dan insya Allah nanti bisa melaksanakan salat wajib dan juga salat tarawih. Ini kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada kita. Sungguh hamba yang tercabut dari ibadah atau hamba yang tidak melaksanakan ibadah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan yang agung. Dan kenikmatan ibadah ini tidak bisa atau tidak setara dengan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Artinya kenikmatan kita bisa beribadah, bisa taat, itu nilainya tentunya lebih tinggi, lebih besar, dan lebih berharga daripada kenikmatan-kenikmatan dunia berupa uang, materi, dan hal-hal yang bisa kita nikmati di dunia ini. Maka sekali lagi hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah, tidak hanya syukur terkait dengan kesehatan kita, tapi kita juga mensyukuri akan nikmat kesempatan untuk beribadah dan mensyukuri nikmat hidayah dan taufik kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, sore hari ini kajian kita akan berbicara tentang sebab-sebab kita memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan manzilah, kedudukan yang menjadi rebutan orang-orang yang beriman. Kedudukan yang menjadi tujuan orang-orang berlomba-lomba untuk meraihnya. Karena tidak ada manzilah yang lebih tinggi daripada manzilah cintanya Allah kepada hamba-hambanya, ridhanya Allah kepada hamba-hambanya. Kalau mencintai Allah itu satu hal yang baik, bahkan itu bagian dari keimanan, namun bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mencintai Allah itu sudah menjadi kelaziman kita sebagai hamba yang setiap saat, setiap waktu mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah.
Mencintai Allah itu sebuah kelaziman. Bahkan bagi fitrah yang sehat, mencintai Allah itu sesuatu yang akan muncul di dalam dirinya, merespon nikmat-nikmat yang dia rasakan sehari-hari. Mencintai Allah bagian dari keimanan. Mencintai Allah bagian dari sifat orang-orang beriman. Namun yang terpenting bukan kita mencintai Allah, tapi Allah mencintai kita. Yang luar biasa dahsyatnya itu ketika Allah mencintai hambanya, bukan hamba mencintai Allah. Dan itulah yang kita cari, cintanya Allah kepada kita. Kalau Allah mencintai kita, mencintai hamba-hambanya, maka kita sudah tidak butuh cinta siapapun. Tidak butuh cinta siapapun. Karena secara otomatis kalau Allah mencintai hamba-hambanya, maka orang-orang yang baik akan mencintai kita tanpa kita mencari cintanya mereka. Ibaratnya mendapatkan cintanya Allah itu kunci segala kebaikan. Kalau kunci ini sudah kita pegang, kita bisa membuka semua pintu kebaikan. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah. Tapi kalau kita mendapatkan cintanya manusia, belum tentu untuk mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan bisa jadi kita tersiksa karena mencintai manusia. Tapi kalau mencintai Allah, tidak mungkin seorang hamba tersiksa, apalagi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Miftahu kulli khair, miftahu abwabi kulli khair. Kunci dari segala pintu kebaikan itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim yang dia mengetahui nilai cintanya Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, dia akan berupaya mengeluarkan apapun yang dia miliki untuk mendapatkan cintanya Allah. Ini yang menjadi tujuan di mana orang saleh itu berlomba-lomba untuk meraihnya. Karena mereka tahu kedudukan mahabbatullah, kedudukan cintanya Allah kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Sekaligus Allah menyebutkan siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita mesti memahami bahwa orang-orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Bahkan mereka lebih mencintai Allah daripada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada manusia-manusia yang menyekutukan Allah dalam soal cinta, mereka lebih mencintai berhala-berhala mereka, sehingga cintanya mereka kepada berhala ini membuat mereka tunduk patuh kepada ibadah kepada berhala tersebut. Mereka justru mengeluarkan apa yang mereka miliki demi berhalanya, bukan demi Allah. Cintanya kepada berhala melebihi kecintaan mereka kepada Allah. Adapun orang-orang beriman, maka cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Itu sikap batinnya orang beriman. Cintanya kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sekali lagi seperti yang saya sebutkan, walakinna sya'na, kata para ulama, an yuhibbaqallahu ta'ala. Akan tetapi sya'an, perkara yang besar, perkara yang luar biasa itu adalah tatkala Allah mencintai Anda.
Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah 54, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mencintai Allah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Oleh karena itu, seorang hamba ketika dia sudah merasa cinta kepada Allah, dia sudah mengarahkan cintanya kepada Allah, maka hendaknya kondisi batin yang seperti itu tetap dijaga dan dia terus tingkatkan derajatnya sampai dia mendapatkan cintanya Allah. Yataraqqal 'abdu min darajatil muhib ila al-mahbub. Yataraqqal 'abdu min darajatil muhib ila al-mahbub. Seorang hamba itu hendaknya dia meningkatkan kualitas dirinya dari derajat mencintai sampai dia yang dicintai. Ditingkatkan derajatnya. Ini yang menjadi pembicaraan kita pada sore hari ini. Apa yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam penjelasan yang akan saya sampaikan ini merujuk kepada penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sekalipun tidak semua kita sampaikan. Namun poin-poin penting dari apa-apa yang disampaikan oleh beliau, sebab-sebab yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Beliau menyampaikan, dan sebab-sebab ini ikhwan fillah yang beliau sampaikan ini sebetulnya ada 10, namun kita hanya menyebutkan sebagiannya. Sebab-sebab yang mendatangkan cintanya Allah yang disebutkan oleh beliau ini juga merupakan sebab-sebab sebab-sebab yang bisa menguatkan cinta kita kepada Allah. Jadi sebab-sebab ini yang disebutkan yang akan kita baca ini menjadi sebab-sebab yang bisa menguatkan cinta kita kepada Allah dan mengundang cintanya Allah kepada kita. Yang pertama, as-sababul awal, qira'atul Quran bitadabbur wa tafahhum lima'ani wa ma urida bihi. Sebab yang pertama yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada kita adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur dan pemahaman makna-maknanya, dan memahami makna-maknanya dan memahami apa yang diinginkan dari ayat-ayat ini. Ini sebab yang menyebabkan seorang hamba bisa menguatkan cintanya kepada Allah dan mengundang cintanya Allah kepada seorang hamba, membaca Al-Quran. Tapi tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak hanya menyebut, melantunkan huruf-hurufnya, tapi dia membaca dengan tadabbur. Dan inilah tujuan dari diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, anzalnahu ilaika, yang Allah turunkan kepadamu, mubarakun, yang penuh dengan barakah. Al-Quran mendatangkan keberkahan. Siapa yang akrab dengan Al-Quran, maka dia akan memperoleh keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam hartanya, keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya, seluruhnya mubarak, yang penuh dengan barakah. Untuk apa Allah turunkan dia tadabbar ayatnya? Untuk ditadabburi ayat-ayatnya, difahami makna-maknanya, agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa memahami apa yang Allah inginkan kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan, mengerjakan apa yang Allah inginkan kepada kita. Itu tujuan dari tadabbur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seseorang yang membaca Al-Quran, dan di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, ini satu ibadah yang luar biasa fadilahnya. Membaca saja sudah besar fadilahnya. Membaca saja tanpa kita tadabbur itu sudah besar fadilahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah
Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf. Itu membaca. Namun ketika kita sudah membaca, jangan berhenti sampai pada membaca saja. Kita harus dorong diri kita untuk naik ke derajat apa? Tadabbur wa tafahum li ma'ani. Maka jangan sampai seorang muslim ketika berinteraksi dengan Al-Quran, interaksinya hanya qiraah faqat, hanya bacaan tok. Sekali lagi itu bukan tidak ada pahala, lah berpahala. Orang membaca saja pahala. Tapi Allah inginkan kita membaca itu sebagai langkah awal menuju tadabbur sampai pada pengamalan isi dari Al-Quran Karim. Sehingga kalau kita di bulan Ramadan ini berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran, ingat tujuan kita bukan hanya akhir surat. Tujuan kita itu bagaimana Al-Quran memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Bahkan kalaupun antum membaca Al-Quran tidak dengan tadabbur, tapi tetap usahakan dengan khusyuk dan tartil. Maka nasihat para ulama kita, ketika Anda membaca Al-Quran, jangan sampai yang menjadi pikirannya bagaimana saya bisa selesai. Kalau tujuannya bagaimana saya bisa selesai, dia membaca dalam kondisi tanpa tadabbur, bahkan bukan hanya tadabbur, bahkan dalam kondisi seadanya. Dan itu berpahala tapi kurang memberikan pengaruh. Maka bacalah Al-Quran sekalipun tidak tadabbur. Jadikan bacaan kita bacaan yang tartil, bacaan yang baik. Kita kemudian merenung, bahkan kalau bisa kita memperhatikan ini ayat-ayat kira-kira apa. Ada jannah, ada nar. Kemudian kita berhenti sejenak kalau belum sampai pada tadabbur. Namun harus ada waktu kita untuk tadabbur dan tafahum. Usahakan ikhwan billah. Maka di dalam kehidupan kita, usahakan sehari kita punya waktu untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur. Entah itu 5 ayat, 10 ayat, gak usah banyak-banyak kalau sudah dengan tadabbur. Biasanya kalau dengan tadabbur antum baca 1 juz dengan tadabbur, yang ayat pertama hilang kabeh pemahaman. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka kalau belajar Quran itu tidak hanya sekedar belajar baca, tapi mereka membaca, mentadabburi 10 ayat dan tidak beranjak dari 10 ayat sebelum mereka mentadabburi dan mengamalkan isinya. Sampai-sampai ada sebagian sahabat yang menghafalkan Al-Baqarah itu 2 tahun. Karena dia punya prinsip seperti itu. Jadi yang dibaca itu harus ditadabburi, kemudian dia usahakan untuk diamalkan. Sekarang orang bisa menghafalkan Al-Quran 2 tahun itu 30 juz. Dan itu tidak ada masalah, bagus. Tapi jangan sampai kalau kita punya anak, punya kawan, ingatkan Quran tujuannya bukan hanya sekedar antum baca, bukan hanya sekedar antum hafal, bukan hanya sekedar menjadi bacaan yang kita lantunkan agar orang terpesona dengan kita. Na'udzubillah pada niatnya itu. Quran tujuannya agar ini bisa menjadi prinsip hidup antum dan antum ajarkan kepada masyarakat. Ini harus menjadi prinsip. Itu interaksi kita dengan Al-Quran. Maka satu sebab yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada kita, buka Al-Quran dengan membacanya dengan tadabbur. Ikhwan fillah azallahu wa iyyakum. Para ulama-ulama kita mengingatkan kepada kita ketika kita membuka mushaf, ketika kita membuka Al-Quranul Karim, maka hadirkan perasaan, kesadaran bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah dan Allah sedang mendengar kita. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, awwalu ma yajibu 'ala al-qari' an yastahdira fi nafsihi annahu yunaji Allah. Maka hendaknya seorang yang
awwalu ma yajibu 'alal qari, yang pertama kali yang wajib dilakukan oleh seorang yang membaca Al-Quran, hendaknya dia menghadirkan di dalam dirinya bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, kalau kita sadar baca Quran sedang berkomunikasi dengan Allah, maka kita akan mengatur kondisi batin maupun kondisi fisik kita. Orang yang betul-betul merasakan bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Allah, dia akan mengkondisikan dirinya ketika membaca Al-Quran dengan kondisi yang paling sempurna. Ini pernah saya bahas kalau tidak salah di Tarawih, ya, adab-adab orang membaca Al-Quran. Ada adab yang sunnah, ada adab yang wajib. Sekalipun sunnah, ketika antum menghadap Allah, perhatikan adab. Kita saja ikhwan fillah, ini ungkapan Imam Nawawi yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita baca Al-Quran, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita kalau dengan berkomunikasi dengan manusia, orang penting, kira-kira bagaimana kondisi kita? Termasuk sholat, itu kan kita munajat kepada Allah. Jangan sampai kalau di depan manusia, Masya Allah, kondisi kita luar biasa sama Allah. Nah, seadanya. Kadang-kadang itu yang seperti yang saya sampaikan, di antara adab dalam membaca Al-Quran, dan itu termasuk hal yang bisa merusak adab baca Al-Quran sambil sibuk dengan yang lain. Baca Al-Quran sambil baca yang lain, berita-berita yang lain. Maka kalau tidak ada kepentingan sama sekali dengan gadget kita, ketika kita baca Al-Quran, matikan. Bukan hanya di silent masih bisa getar. Kalau getar itu bisa menggetarkan hati kita, karena dulu HP bergetar, langsung dibuka, dimatikan sebagai bentuk ta'zim kita terhadap Al-Quran. Kalau kita sudah mengkondisikan ini kalam Allah, ini firman-Nya Allah, saya sedang berkomunikasi dengan Allah, Allah sedang menyimak saya, itu saja, perasaan itu saja sudah membuat kita akan membacanya dengan baik dan khusyuk. Tapi kalau sudah baca Al-Quran, membuka, dilihat, ya Allah, belum satu juz, harus tak selesai. Mari satu juz selesai. Keluar dari Ramadan hatta 30 juz khatam berapa kali? Ya sudah kayak gitu. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan, dia sedang membaca kalam. Sama seperti sholat. Sholat itu kan kenapa? Ada orang yang sholatnya berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Karena dua hal, dua sikap yang berbeda. Yang satu datang dengan dia sadar bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah, dia sedang berkomunikasi kepada Allah. Ini bukan hanya sekedar gerakan, ini adalah ibadah yang Allah lihat. Ini adalah ibadah yang dimana saya sedang minta kepada Allah seluruh kebutuhan saya. Dengan orang yang datang ketika sholat tanpa menghadirkan apa-apa, lain, berbeda. Keluar dari masjid, dua-duanya berbeda. Yang satu tawadhu, yang satu tidak ada efek apa-apa. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Maka kata Imam Nawawi, ketika Anda membaca Al-Quran, istahdir, hadirkan bahwa Anda sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azallahu wa iyyakum. Ada satu hadis yang menunjukkan bagaimana kalau seseorang sudah membaca Al-Quran dengan tadabbur, dia akan mendapatkan cintanya Allah. Anna rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat senang membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan dia baca di sholat itu diulang-ulang. Intinya dia terus di dalam sholatnya banyak membaca surat Al-Ikhlas. Ketika dia ditanya, apa yang menyebabkan engkau senang membaca surat Al-Ikhlas? Perhatikan alasannya. Li'annaha sifatur Rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu berisi tentang sifat-sifatnya Allah. Saya cinta, saya senang baca tentang Allah. Saya senang membaca sifat-sifatnya Allah. Tatkala alasan dia membaca surat
Al-Ikhlas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Akhbiru anna Allah yuhibbu. Kabarkan kepada orang tersebut Allah cinta kepada hamba-Nya. Karena dia cinta kepada kalam Allah, dia cinta kepada Allah. Menyebut nama Allah itu senang sehingga diulang-ulang. Beda dengan orang yang suka baca surat Al-Ikhlas pengen cepat selesai. Beda loh. Jadi jangan sampai ada imam kemudian baca Al-Ikhlas, dibaca maka kembali kepada dia. Apa dorongan dia? Anak ke masjid yang imamnya rakaat kedua baca Al-Ikhlas kok. Kalau karena cintanya kepada Allah bisa masuk. Tapi kalau karena cepat, ya tidak masuk di sini. Jadi orang ini mendapatkan cintanya Allah karena suka membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Annaha sifatur Rahman. Bagaimana ikhwan fillah? Orang satu surat dia cinta. Dengan surat ini sudah mendatangkan mahabbatullah. Bagaimana dengan orang yang cinta dengan Al-Quran? Dan bukti kita cinta dengan Al-Quran adalah senang membaca Al-Quran dan ingin tahu apa isi Al-Quran, apa pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka ulama kita juga memberikan nasihat. Bahkan salafus salih, di antaranya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ini nasihat-nasihat yang membantu kita bisa merasakan pengaruh dari Al-Quran bacaan Al-Quran kita. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Inna man kana qablakum ra'ul Qur'an rasailu min rabbihim." Kata Hasan bin Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Hasan bin Ali berarti putranya Ali bin Abi Thalib. Cucunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, mereka melihat Al-Quran ini rasail min rabbihim. Allahu Akbar. Mereka ketika membuka Al-Quran, mereka merasakan bahwa ini surat yang datang dari Allah untuk dia baca, untuk dia. Rasail min rabbihim fakanu bil-lail. Maka mereka baca di waktu malam dan mereka terapkan di siang harinya. Ini salah satu cara agar Al-Quran itu punya pengaruh dan kita mau mentadabburi. Maka ketahuilah bahwa Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca itu rasail, surat dari mana? Dari Allah. Untuk siapa? Bukan untuk umat terdahulu, bukan umat, untuk saya. Ini surat dari Allah untuk saya. Allah sedang memberi surat untuk memberi petunjuk kepada saya. Ini loh petunjuk hidupmu. Hadirkan itu ketika membaca Al-Quran. Ini yang diberi, inilah nasihat yang juga diberikan oleh salah seorang cendekiawan Muslim. Saya lupa namanya. Ketika anaknya bertanya, "Wahai ayahku, saya ini kalau baca Al-Quran saya tidak merasa ada apa-apa, seperti baca biasa. Bagaimana saya bisa terpengaruh dengan Al-Quran?" Jadi dia orang Arab, jadi dia baca, dia ngerti makna-makna, walaupun tidak ngerti semuanya. Dia mengerti, dia tahu apa yang dia, tapi kok rasa-rasanya Quran ini seperti tidak ada pengaruhnya, seperti bacaan yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan dia. Maka dia memberikan nasihatnya Hasan bin Ali. "Ya waladi, wahai anakku, ketika kau baca Al-Quran, maka ingatlah bahwa apa yang kau baca itu merupakan pesan-pesan Allah kepada kamu. Allah sedang memberi pesan kepada kamu. Setiap ayat ada pesan-pesan yang bermanfaat buat kita, ada petunjuk, dan itu tidak bisa dilalui kecuali dengan tadabbur." Maka ikhwani fillah, silahkan kita menghatamkan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, tapi jangan pernah melewatkan tadabbur Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalau antum tadabburi ikhwani fillah, 1 sampai selesai, diulang lagi,
ketika kita mengulang itu ada kemudian hal-hal yang muncul, pelajaran-pelajaran yang belum kita dapatkan sebelumnya. Setiap kali dibaca secara berulang, setiap kali diulangi selalu muncul mutiara-mutiara baru hadal Quran. Ini yang pertama, ikhwani fillah, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dan kalau membaca Al-Quran dengan tadabbur berarti ada waktu yang harus kita korbankan. Dan jangan pernah ada orang mengatakan saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu. Tidak ada manusia di dunia ini lebih sibuk daripada Rasulullah SAW. Bahkan para ulama-ulama dikiranya nganggur, yang khatam Quran sehari 2 hari, yang khatam dikiranya nganggur. Bukan tidak ada waktu, tapi tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, tidak ada manajemen waktu yang baik. Terkadang ketika kita menyampaikan, susah, ini mau sibuk, sibuknya itu 24 jam ini sibuk terus. Kenapa ente mau sibuk dengan dunia ketika ada waktu luang ente tidak sibukkan dengan akhirat? Waktunya istirahat. Kenapa tidak ente ambil dari waktu dunia ente? Itu kan soal persepsi, soal hati, Pak. Karena ada orang berkilah. Sebetulnya berkilahnya dia itu merugikan dia. Lu kok bisa? Susah untuk khatam, susah. Isyhad susah. Selama ada contohnya, ada orang yang bisa melakukan, berarti bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Tadabbur ikhwani billah. Atau buat program di rumah. Di rumah buat program. Sehari tadabbur 5 ayat. 10 ayat. Kalau bisa dengan keluarga. Programkan. Ya, kalau satu hari rutin 5 ayat, 10 ayat, kumpulkan keluarga. Baca Al-Quran, dibaca tafsirnya. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan. Alhamdulillah Allah beri kemudahan kepada kita. Banyaknya buku-buku tafsir dan mutarjam dan diterjemahkan. Cari terjemahan-terjemahan yang penerbitnya amanah. Karena sebagian penerbit yang amanah, yang penting keluar bukunya. Cari penerbit yang amanah. Itu minimal kalau kita tidak bisa belajar sama ustaz. Tapi sebaiknya belajar itu belajar sama guru. Tapi kalau tidak bisa belajar sama guru, jangan sampai tidak belajar ustaz. Cuma persoalannya kadang-kadang mohon maaf kita orang bakhil, tahu bakhil? Medit ketolak duit kayak tuku buku. Lihat tuku sandal anyar berapa habis. Tuku buku tafsir dah iso, nyeli. Tiket beli sesuatu yang menjadi tiket surga, pinjam, usah pinjam. Antum jangan pernah pinjam buku-buku yang itu harus antum baca kepada anak. Tak kasih ujangan sama anak. Biasanya orang zikir itu, apa? Ya saya bicara padanya. Kalau kita ajarkan zikir, tolong tuliskan saya. Kalau itu zikir dari Nabi, nah ente beli. Ya, ente beli itu buku zikir. Buku zikir itu, ya Allah, yang kecil-kecil 14 ribu. Itu tidak ada bandingannya dengan uang yang ente buat beli buat pulsa. Pakai internet 1 bulan. So, tolong tuliskan, afan itu buah. Tak iso nulis. Kenapa? Buat artinya buat kita. Karena kita ingin tunjukkan ya Allah, ketika kita ingin meraih ridhonya Allah, meraih surganya Allah, maka keluarkan apa yang kita miliki demi Allah. Baru kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, hadza qiraatul Quran bitadabbur. Dan juga tadi riwayat tadi hadis tadi menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Bahkan ikhwan fillah kalau antum nganggur ingin dapat fadilah, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Fadilahnya seperti membaca Al-Quran satu juz. Fadilahnya seperti membaca Al-Quran 1 juz. Allahu Akbar. Allah berikan kesempatan kita meraih pahala dengan cara yang mudah. Makanya Quran itu sekali lagi dengan membacanya saja kita dapat pahala. Tapi jangan berhenti hanya sampai pada membaca toh. Usahakan program jadi ikhwan fillah.
Alhamdulillah beberapa kawan ketika kita sampaikan mereka berlomba-lomba membaca, setiap hari membaca. Jadi programkan di rumah tangga antum, dan itu kalau program itu berjalan subhanallah, tidak perlu panggil ustaz, dibaca sendiri. Dibaca bareng-bareng 5 ayat, 10 ayat, dimaknai, dicari apa pesan-pesannya. Ya Allah, barakah rumah tersebut. Kemudian sebab yang kedua yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id. Mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah setelah mengerjakan, menuntaskan yang wajib. Itu diantara kiat kita mendatangkan cintanya Allah. Maka kewajiban-kewajiban itu mutlak dikerjakan. Namun ketika kita ingin mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, mendapatkan cintanya Allah, jangan berhenti pada kewajiban. Amalkan pula yang sunnah-sunnah. Salat wajib ada salat sunnahnya, puasa wajib ada puasa sunnahnya, sedekah wajib ada sedekah sunnahnya, umrah ada wajib, sebagian ulama mewajibkan seperti Syafi'i Hambali mewajibkan umrah 1 kali, ada umrah sunnahnya. Semuanya yang sunnah-sunnah kerjakan. Itu diantara kita mendatangkan cintanya Allah, sebagaimana di dalam hadits qudsi Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis yang disebut dengan hadithul wilayah, hadis tentang kewalian, cara seseorang mendapatkan gelar wali Allah. Hadis ini memberikan petunjuk. Nabi SAW, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Siapa memusuhi walinya Allah? Nanti kita akan baca siapa walinya Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan walinya Allah siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu kunci mendapatkan wilayah, iman dan takwa. Jangan melakukan amalan yang aneh-aneh, yang neko-neko. Tidak perlu bertapa di dalam goa, tidak perlu. Amalkan petunjuk Allah, syariat Allah semuanya. Ibadahnya, zikirnya, akhlaknya kita amalkan. Ketika kita menerapkan keimanan dan ketakwaan, maka kita akan menjadi wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dan siapa yang mengganggu walinya Allah, siapa yang membelanya? Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Itu satu posisi yang luar biasa, menjadi aulia Allah. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Maka jangan berani-berani ikhwani fillah dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Jaga sikap kita, jaga lisan kita. Jangan pernah mengusik orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah. Bahkan semua hamba-hambanya Allah. Terkadang kita melihat orang itu biasa-biasa saja, ternyata mungkin dia adalah orang wali Allah, orang yang punya hubungan spesial dengan Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla, man 'ada li waliyyan faqad adzantuhu bil harb. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi. Dan tidak ada amalan yang paling aku cintai, kata Allah, daripada amalan yang aku wajibkan kepada hamba. Maka untuk meraih cintanya Allah, minimal kita menuntaskan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka di sini orang yang ingin meraih derajat cintanya Allah, jangan sampai dia mengejar yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Contoh di bulan Ramadan, kesusu tarawih di masjid tidak pernah lepas, tapi sholat isyanya di rumah. Laki-laki emang, padahal kedudukan sholat berjamaah isya di masjid dengan tarawih di masjid, pahalanya dan kedudukannya lebih tinggi isya di masjid. Kalau seandainya ada pilihan sholat isya di masjid, tarawih di rumah, dengan sholat tarawih di masjid, isya di rumah, mana yang lebih besar keutamanya? Isya di masjid, tarawih di rumah. Kalau seandainya ada pilihan seperti itu, Anda dihadapkan pada pilihan. Tapi kalau ada pilihan tarawih wal isya di masjid, ada orang yang
saya pernah melihat orang mengejar amalan-amalan sunnah. Saya pernah mendengar dialog ibu-ibu, Masya Allah, bicara tentang keutamaan duha. Bagaimana dia itu betul-betul istiqamah menjalankan ibadah salat duha. Dan itu bagus. Tapi dia lalai menutup aurat. Lalai menutup. Ketika kita lihat la haula wala quwwata illa billah, bicara itu bagus. Tapi betapa emannya ketika kita mengamalkan perkara sunnah, tapi yang wajib kemudian ditinggalkan. Maka pertama kali amalan yang paling cintai Allah wajib. Maka ikhwani fillah, kita ingin menjadi wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, tuntaskan kewajiban kita. Dan tuntaskannya itu bukan hanya sekedar menuntaskan, tapi mengerjakan dengan sesempurna mungkin. Kerjakan salat 5 waktu kita dengan baik. Terus kita berupaya meningkat. Dari mulai kekhusyuannya, ketenangannya, ditingkatkan terus. Karena itu bekal. Puasa Ramadan bukan hanya sekedar puasa, tapi bagaimana puasa saya itu bermakna. Maka harus dihindari hal-hal yang bisa merusak puasa saya. Ketika seorang hamba sudah mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, Allah cinta. Namun ketika dia ingin mendapatkan cinta yang lebih kuat, yang lebih besar, apa kata Nabi SAW? Kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadits qudsi ini, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan ketika seorang hambaku, kata Allah, ketika hambaku dia kemudian setelah melaksanakan kewajiban, dia tambah dengan amalan-amalan sunnah, dengan dia mengerjakan seperti itu, maka aku akan mencintai hamba tersebut. Hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jikalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yamtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang dia gerakkan. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Tentunya semua ini bahasa kiasan. Artinya Allah membimbing dia. Allah mengarahkan pandangannya, tangannya, kakinya, semuanya diarahkan oleh Allah. Karena dia adalah kekasihnya Allah. Dan dilepas dalam dunia kesesatan dia. Ditarik ketika sesat, ditarik oleh Allah. Ketika seorang mendapatkan cintanya Allah, hidupnya siapa yang mengontrol? Allah. Bukan manusia, bukan fulan si Allah. Makanya kalau kita hidup cari ridhonya Allah, selesai, kelar, sudah selesai. Dan itu yang lebih menenangkan kehidupan kita, ya Allah. Orang yang paling sumpah koribi, orang yang cari cintanya manusia. Orang yang paling banyak kegelisahannya, orang yang cari ridhonya manusia. Ini hidup. Si fulan ridho, ini tidak ridho, bingung dia. Tapi ketika dia mencari satu cinta, satu ridho Allah, selesai. Hidupnya lebih tenang. Dan fadilahnya dia mendapatkan banyak kebaikan. Karena itu kuncinya di situ. Orang cerdas itu kan kalau ingin mendapatkan banyak hal, itu dia selalu mencari kuncinya di mana. Kunci pembukanya, bukan hal-hal yang pinggiran-pinggiran. Maka subhanallah, ketika Allah mengatakan aku akan menjadi penglihatannya, pendengarannya, aku menjadi tangannya, kakinya, itu sebuah kehormatan yang luar biasa ketika Allah betul-betul memperhatikan kita, menurunkan pertolongannya. Tidak hanya berhenti di situ, ikhwan fillah. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta, saya akan beri. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Kalau dia minta perlindungan, saya akan lindungi. Artinya bagaimana Allah Azza wa Jalla betul-betul menjadi pelindung, penolong, pengatur, semuanya diatur oleh Allah, dilindungi dan tolong oleh Allah. Kapan? Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah. Kapan seorang hamba cintai Allah? Dia jalankan kewajiban dengan baik, dia tambah dengan amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azallahu wa iyyakum, jangan remehkan sunnah. Ketika sholat ada qabliyah, ba'diyah, usahakan, kerjakan. Sekalipun mungkin tidak
tidak banyak. Karena ada qobliyah yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Umpamanya 4 rakaat kita ambil 2 rakaat, tapi terus ditambah. Apalagi dalam konteks sholat ini ada sunnah yang luar biasa, ikhwan fillah. Di luar kita mendapatkan fadilah, mendapatkan cintanya Allah. Di luar itu kita mendapatkan rumah di surga. Yaitu ketika seorang hamba mengerjakan sholat sunnah berapa rakaat sehari? Semalam? 12. Sholat sunnah 12 rakaat. 12 rakaat. Siapa yang rutin mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, bukan satu kali, sehari semalam 24 jam, bunyiya lahu baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Hadiahnya rumah. Hadiahnya rumah. Rumah di mana? Surga. 2 rakaat sebelum subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh ini fadilahnya banyak. Termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, berapa lagi? 6. 2 rakaat setelah zuhur. 8. 2 rakaat setelah maghrib. 10. 2 rakaat setelah isya. 12. Dan mudah. Yang paling banyak cuma zuhur toh. Zuhur, kalau zuhur 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah. Dengan zuhurnya berarti 10 rakaat. Ada yang paling banyak. Itu kalau rutin dibangunkan rumah di surga. Ini kalau tidak diambil kesempatan ini iman. Antum ada kuis, ada sayembara. Ya, siapa yang sholat di Masjid Syafi'i 5 waktu dikasih rumah di Kalimas Badian. Berlomba-lomba apa enggak gitu orang? Tukaran. Iya, tukaran. Berlomba-lomba. Kayak orang-orang salat tarawih mungkin sebagian, ya, rebutan tempat, rumah. Tapi ketika Allah rumah di surga, alhamdulillah masih ada berlomba-lomba, tapi banyak yang kemudian gak tertarik. Ya Allah, menungso. Di dunia yang dia tinggalkan yang hilang, gak berlomba-lomba. Kalau bisa mokol saudaranya gak apa-apa. Tapi dikasih surga, gak tertarik. Coba antum renungkan itu. Dikasih surga tak tertarik, dikasih sebuah pecah tertarik. Subhanallah. Itu salah sunnah ya, ada puasa sunnah, dan tentunya fadilah dari sunnah ini tidak hanya mendatangkan cintanya Allah. Perkara-perkara sunnah juga bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita. Salat sunnah bisa menyempurnakan kekurangan yang kita kerjakan di waktu salat fardu. Siapa ya yang di waktu salat fardu yang bisa khusyuk 100%? Terkadang kita lewat-lewat, terkadang ada yang kurang, bisa ditutup dengan salat-salat sunnah. Demikian puasa sunnah. Ikhwan fillah azallahu wa iyyakum, maka at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah setelah menuntaskan yang wajib. Jadi wajib dulu diselesaikan. Maka kalau kita bisa membuat prioritas dalam beramal, dan seorang muslim harus punya prioritas, maka prioritaskan yang pertama adalah kewajiban dulu. Kewajiban dulu, kemudian perkara-perkara sunnah. Kemudian ikhwan fillah azallahu wa iyyakum, di antara yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada kita adalah dawamu dzikrillah ta'ala ala kulli hal. Memperbanyak zikir. Dan zikir ikhwan fillah amalan yang mudah dikerjakan tapi punya dampak dan khasiat yang luar biasa, yang banyak sekali. Disebutkan oleh para ulama, fadilah zikir itu puluhan, bahkan mencapai ratusan. Fadilah zikir apapun yang diajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika seorang melatih dan membiasakan lisannya untuk zikrullah. Ini di antara amalan yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, "Inna Allah Azza wa Jalla yaqul ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah."
Aku, kata Allah, akan bersama dengan hambaku. Aku, ya kata Allah, akan bersama dengan hambaku yang mengingatku dan menggerakkan dua bibirnya. Yakni mengingatku dan menggerakkan yang berzikir pada Allah dengan mengucapkan. Sehingga zikir yang terbaik adalah zikir yang diucapkan, bukan dalam hati. Dalam hati itu bukan zikir. Bukan zikir yang afdal, yang sempurna. Zikir yang sempurna itu diucapkan. Bukan dikeraskan. Keraskan takutnya mengganggu saudaranya. Akhirnya itu keras-kerasan, teriak-teriakan. Tujuan dari zikir, sama seperti yang pernah saya singgung, membaca Al-Quran, tujuannya bukan untuk orang lain. Ingat, kita harus pahami, tujuan kita berzikir bukan untuk orang lain. Untuk siapa? Kita. Zikrullah itu untuk kita, untuk membersihkan jiwa kita, untuk menyambung hati, pikiran kita kepada Allah. Sehingga orang ini hanya mengatur ritme zikirnya tanpa perlu ikut orang lain. Kalau ikut orang lain, kalau orang itu cepet-cepetan, tidak bisa mengikuti kita. Mereka diatur sendiri bagaimana. Untuk apa? Karena tujuan dari zikrullah mengingat Allah. Tujuannya bukan setoran, hafalan, bukan. Tujuannya itu hati, pikiran nyambung kepada Allah. Maka manfaatkan waktu-waktu kita berzikrullah. Dawam berzikrillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ana ma'abdi madzakarani. Aku bersama dengan hamba yang mengingatku dan menggerakkan lisannya. Namun ketika kita menggerakkan lisan, selain tidak mengganggu, juga jangan sampai kita juga perlu menjaga niat, ya, menjaga niat. Maka walaupun diucapkan, ya kita tidak perlu dikeraskan, kita menjaga diri. Intinya menjaga niat, dan zikir itu bisa menyambungkan pikiran dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati dengan zikirnya mura'i. Zikir mura'i itu zikir pamer. Siapa zikir pamer itu? Orang yang terlihat berzikir di hadapan manusia, tapi kalau sendirian nggak zikir dia. Betul. Ya, di depan orang, Masya Allah. Entah itu pakai tasbih atau pakai penghitung atau depan orang. Sendirian salah ditutup kan, bukan televisi ya. Hati-hati Pak. Itu zikir mura'i, zikir ahli riya. Karena apa? Kalau dia tulus, ikhlas karena Allah di depan manusia, tanpa manusia, bahkan zikirnya lebih hebat ketika ada manusia. Lebih dahsyat ketika ada manusia. Ini zikir dan fadilah. Kalau kita bicara fadilah zikir Allah, luar biasa. Dan ini satu karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Allah memberikan syariat, menurunkan syariat yang mudah dikerjakan, tapi berkhasiat luar biasa. Dan sekarang banyak penghalang zikir. Penghalang zikir itu apa? Nyanyian, musik, obrolan gak bermanfaat, apalagi gadget kita. Kita lihat saudara-saudara kita berjam-jam terkadang dengarkan apa? Musik. Allahu Akbar, coba antum duduk baca Al-Fatihah. Itu bisa dapat ribuan pahala. Al-Fatihah itu baca Quran plus baca zikir. Baca Qul Huwallahu 3 kali, dapat fadilah seperti itu. Dan kalau kita ingat bagaimana kita mengisi hidup-hidup kita pada masa lalu, berapa triliun pahala yang sudah kita tinggalkan karena kita isi dengan hal yang sia-sia. Maka dawam dzikrillah. Ikhwani fillah, memperbanyak zikir ini minimal, orang disebut memperbanyak zikir minimal. Kata para ulama, tatkala dia senantiasa berzikir dalam semua aktivitas yang zikirnya diajar oleh baginda Muhammad SAW. Jadi Nabi itu kan mengajarkan zikir kepada kita mulai dari bangun tidur sampai tidur pagi. Ada zikirnya. Kalau kita rutin, ya, bangun tidur zikir, mau tidur zikir, melepas pakaian zikir, masuk kamar mandi zikir, keluar dari kamar mandi zikir. Zikir di sini bisa zikir dan doa juga. Kemudian dalam semua aktivitas yang diajarkan baginda Muhammad SAW, kita merutinkan dengan zikir. Zikir itu kita rutinkan, maka kita sudah dianggap sebagai orang yang banyak berzikir.
Terlebih lagi kalau ditambah di waktu-waktu luang, kita kemudian mengisi waktu dengan zikrullah. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mendatangkan cintanya Allah Azza wa Jalla kepada kita, ithar ma yuhibbuhu subhanahu ala ma tuhibbuhu inda ghalabatil hawa. Jadi ithar, mendahulukan apa yang Allah cintai dari apa yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Mendahulukan ridhonya Allah daripada ridhonya kita, para manusia. Mendahulukan keinginannya Allah daripada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Itu juga kunci, ikhwan fillah, kita mendapatkan cintanya Allah. Maka ketika ada benturan antara perintah Allah dan kehendak jiwa, di situ kita diuji siapa yang paling kita cintai. Orang yang ingin meraih cintanya Allah, dia akan melawan hawa nafsunya. Antum memulai dari hal-hal yang terkecil. Mulailah untuk mendahulukan perintah-perintah Allah sekalipun sunnah, daripada keinginan nafsu, keinginan jiwa. Saya sering beri contoh apa? Dengan perkara-perkara kecil, salat, zikir setelah salat. Orang setelah salat itu pengennya apa? Lari dari masjid. Apalagi yang imannya lemah. Ketika ada panggilan jiwa untuk keluar dari masjid tanpa ada udzur ya. Tapi kalau ada udzur yang lebih penting, yang lebih wajib, menjemput orang tuanya, dia harus, itu tidak ada, itu bukan pembicaraan kita. Yang tidak ada apa-apanya. Ya. Yang tidak ada apa-apanya. Pokoknya pengen keluar saja. Padahal di tempat antum sedang berada ini ada fadilah, maka disitulah lawan keinginan itu. Termasuk apa? Belajar. Kalau ada kajian, kultum tarawih, itu pasti jiwa itu pengennya, apalagi kalau imamnya mungkin lama, pengennya berontak. Sebetulnya berontak itu nafsu kita itu. Itu kalau kita turuti, nanti terus kita akan menjadi penurut hawa nafsu. Apapun nafsu pengen, kita ikuti. Walaupun di situ ada ladang pahala. Tahan. Ya nafsi sabar. Iki orang pahala. Duduk di masjid, iktikaf sebentar, itu fadilah daripada di luar nyubat dekhan, manfaat. Duduk di masjid sebentar. Nafsunya ngomong, ini sudah disampaikan ngomong ini, iblis diam. Itu iblis, syaitan itu Pak. Kalau ada bisikan, ya, kalau ada bisikan yang membuat kita itu lari dari majelis ilmu, di antara bisikannya itu, wes ikut sing sampai kok ngono ae. Wes gak enak ini. Ya dikalah. Intinya dia pengen lari dari majelis ilmu atau pengen lari dari tempat-tempat yang baik. Loh kalau dia lari dari tempat yang baik dari sini ke tempat yang baik, balik. Sorah, saya bicara padanya. Apa yang saya contohkan itu faktanya seperti itu. Ada orang kemudian melecehkan majelis zikir, majelis ilmu. Di samping. Dan dia tidak pernah duduk di majelis ilmu. Kalau dia duduk, berarti mungkin benar. Dia ada senang. Tapi kalau pulang tidak senang, tidak perlu ucapan itu. Tapi ya akhi, hati-hati ucapan antum di. Jangankan kita, ulama-ulama dulu itu kalau ngaji, Ustaz. Kalau ngaji kita, mereka itu kalau sudah hatam diulang. Jadi kalau ulang itu berarti apa? Membahas apa yang sudah dibahas. Kenapa mereka mengulang? Karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka dengar selama ini belum tentu sempurna mereka bisa serap. Dengan pengulangan nanti akan muncul pelajaran-pelajaran baru yang belum terserap. Makanya antum jangan remehkan majelis-majelis ilmu yang antum pernah duduk dan pernah belajar kitabnya. Jangan remehkan. Bahkan
penduduknya kita sudah dapat fadilah. Dan di situ kita melatih melawan hawa nafsu. Itu kan ringkas, sepele. Maka seperti ketika kita sudah masuk di tempat ibadah, ada jiwa keinginan untuk keluar cepat-cepat, yang tidak ada manfaatnya, lawan. Kalau itu rutin, Pak, kita lawan, insya Allah nanti akan semakin terbiasa. Orang itu mengalahkan hawa nafsu itu yang paling berat pertama kali. Sama seperti kita sholat di malam hari itu kan berat. Tapi ketika malam pertama kita sudah menang bertarung dengan syaitan, berat itu pertarungannya. Mungkin bisa 10 ronde itu bangun. Malam kedua berat, tapi sudah mulai bisa kalahkan mungkin 7 ronde. Malam berikutnya 5 ronde, malam berikutnya 1 ronde. Kenapa? Dia sudah terbiasa. Tapi kalau tidak membiasakan, malam pertama sudah kalah, nah jopo jadi orang sahib-sahib nunggu, langsung betul dia. Sudah, selamanya seperti itu. Dan jiwa itu selalu membisikkan untuk berbuat yang enak, yang ringan, yang tidak ada beban. Maka ikhwan fillah azza yakum, agar kita mendapatkan cintanya Allah, terus berupaya untuk lebih mengutamakan ridhonya Allah daripada ridhonya manusia. Lebih mengutamakan apa yang Allah cintai daripada apa yang dicintai oleh manusia, termasuk apa yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai ukuran keimanan seorang hamba, di mana orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang walillah sebagai penutup yang sudah bisa mendahulukan cintanya Allah, mendahulukan cintanya Rasulullah SAW dengan ittiba, dengan mengikuti Rasulullah. Siapa yang bisa mendahulukan? Dan dia terus mendahulukan, maka dia akan merasakan manisnya iman. Nabi SAW bersabda, "Thalatha man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 yang kalau terkumpul di dalam diri kita, kita akan merasakan manisnya iman. Kata Imam Nawawi, merasakan manisnya iman itu apa? Istirdatut ta'ah, merasakan nikmatnya ketaatan. Kapan seseorang bisa merasakan manisnya iman, merasakan nikmatnya ketaatan? Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Lebih dia cintai Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan. Makanya kalau kita belum merasakan nikmatnya iman, bisa jadi dalam kehidupan kita masih sering menduakan Allah. Masih sering menduakan Allah. Itu mungkin salah satu penyebab kita belum merasakan nikmat. Sholat itu nikmat, ibadah itu nikmat. Pengennya selesai. Ayyakun Allah wa Rasulullah habba ilaihi mimma siwahum. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Ini sebetulnya pengaruh dari yang pertama. Kalau orang cintanya kepada Allah dan Rasulnya besar, maka otomatis cintanya kepada makhluk bukan karena apa-apa, tapi karena cintanya Allah kepada makhluk itu. Maka dia tidak mencintai orang karena dunianya, karena kedudukannya, karena jabatannya. Saya berteman dengan si fulan, saya mencintai si fulan, saya memilih ini pasangan saya. Kenapa? Karena ini model orang yang dicintai oleh Allah. Itu artinya cinta karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da in anqadha Allah. Orang yang akan merasakan nikmatnya iman adalah orang yang betul-betul membenci kekufuran. Membenci kekufuran. Sebagaimana dia benci ketika dia dilempar ke dalam api neraka. Ada orang senang taat, tapi masih senang dengan kekufuran. Masih senang dengan kekufuran adalah apa? Ya senang melihat orang-orang berbuat kufur. Hatinya tidak ada kebencian. Itu mengurangi lezatnya iman, mengurangi lezatnya taat. Ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab, ikhwan fillah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih mencintai Allah daripada siapapun, dan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa sebetulnya juga yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW terkait masalah ini, yaitu Allahumma inni
Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Itu salah satu doa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepadamu cinta ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Dan aku minta mohon kepadamu cinta orang-orang yang mencintaimu. Kalau kita ingin dicintai manusia, kita carilah cintanya manusia yang dicintai oleh Allah. Karena ada manfaatnya cintanya manusia dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta amal yang bisa mendekatkan kepada cinta ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.